Pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah topik bahasan tentang riset yang ringan atau riset yang mudah dilakukan untuk sebuah perancangan, atau secara sederhananya adalah bagaimana metode riset yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan oleh desainer ya, atau perancang, khususnya arsitektur atau yang lainnya juga bisa. Karena pada prinsipnya sebenarnya sama ya, sama. Jadi beberapa masalah yang dihadapi oleh para perancang itu pada umumnya adalah membekali di awal itu dengan sebuah terminologi tentang riset terhadap desain atau keputusan-keputusan desain yang dibuat pada saat membuat sebuah rancangan. Ini menjadi sebuah persoalan yang sangat penting sebenarnya ketika kita memutuskan rancangan-rancangan tersebut, karena prinsipnya bahwa sebuah perancangan itu adalah membuat keputusan-keputusan yang selalu beruntun ya, keputusan-keputusan yang beruntun, dan itu harus dilakukan pada setiap ide yang kita munculkan, pada setiap konsep yang kita munculkan. Nah, penting kita ketahui bahwa putusan-putusan tersebut harus berbasis pada sebuah alasan yang masuk akal dan logis, karena hasil sebuah karya arsitektur bangunan itu nantinya merupakan sebuah karya yang harus digunakan oleh pengguna atau user. Makanya tidak hanya dinikmati ya, penggunaannya itu nanti, karyanya itu tidak hanya dinikmati secara visual, tapi juga secara ergonomik dia digunakan ya. Berarti menyangkut kenyamanan fisik selain visual ya, kenyamanan kita waktu menggunakannya ya. Kita berada di ruang tersebut, kemudian kita duduk di sana, kemudian kita menikmati udara segar di dalam ruangan, kemudian juga kenikmatan pandangan yang cukup ya, kenikmatan termal juga ya dari sisi. Nah, ini banyak kenyamanan yang harus dipenuhi ketika pengguna itu menempati atau menikmati karya tersebut. Makanya perlu dilakukan sebuah prosedur yang mungkin tidak memenuhi secara sempurna, tapi bahwa pendekatan yang kita lakukan dengan menggunakan riset ini tadi itu dapat mendekati atau memenuhi sebagian dari kriteria-kriteria yang dilakukan, yang diinginkan oleh desainer maupun dari klien kita. Nah, riset dalam arsitektur khususnya itu sebenarnya difungsikan untuk memenuhi intensi dari perancang sendiri ya, intensi dari perancang, karena perancang juga punya idealisme yang cukup untuk membuat sebuah rancangan yang baik, dan juga klien, usernya ya, penggunanya. Jadi kalau kita mau membuat rancangan, tentunya kita perlu sebuah value yang dimunculkan dari klien, pengguna maupun dari langsung kita. Yang pertama, saya akan memberikan tips, ada kurang lebih ada 4 ya. Jadi ada 4 riset ya yang bisa dilakukan oleh arsitek
ya oleh arsitek untuk sebelum membuat sebuah rancangan ya. Di riset-riset mudah ini yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan melakukan studi literatur ya, literatur research, literatur search ya. Jadi Anda membuat sebuah studi tentang studi literatur dari objek yang akan Anda bangun. Nah, studi literatur ini memang tidak serta-merta menyelesaikan itu, karena mungkin studi-studi literatur juga tidak memenuhi beberapa tidak memenuhi unsur kebaruan atau unsur kreativitas yang dibutuhkan. Contoh, ketika kita membuat sebuah objek yang sebelumnya belum ada, nah maka literatur juga tidak akan bisa memenuhi secara baik. Nah, studi literatur ini tentunya akan memakan sebuah proses ya untuk mengumpulkan data, yang termasuk biasanya dilakukan oleh perancang-perancang awal itu dengan melakukan studi preseden ya. Nah, studi preseden ini sebenarnya adalah proses mengumpulkan data ya. Ini bagian dari sebuah pemrograman arsitektur. Nah, studi terhadap literatur ini sebenarnya kalau di saat sekarang ini mungkin banyak sekali atau membantu sekali kondisi sekarang ini, karena banyaknya literatur, jurnal dan lain-lainnya atau objek-objek yang sejenis ya, tentunya yang itu akan membantu kita untuk membuat sebuah project dari sebuah karya arsitektur. Nah, literatur ini ada beberapa kategori yang bisa kita lakukan di sana. Komponennya salah satunya adalah dengan mencari orang yang berpengalaman, jadi expert dalam bidang tertentu. Ketika kita membuat sebuah rancangan museum, kita mungkin akan search tentang ahli museum itu siapa aja. Jadi itu bisa kita mulai dengan cara seperti itu. Dari situ kita banyak belajar dan mengetahui pandangan tentang museum dan lain-lainnya. Kemudian juga itu bisa dilakukan Anda lakukan dari situs atau web dan lain-lainnya yang biasanya ada tokoh-tokoh yang expert itu juga memberikan sharing pengalaman tentang objek tersebut. Kemudian yang kedua dengan buku ya. Ada beberapa arsitek ataupun yang berkecimpung di dalam dunia desain arsitektur itu juga menerbitkan buku-buku yang bisa menjadi sumber ya, menjadi sumber data kita untuk melakukan proses perancangan. Jadi setelah kita dapat expertnya, expert itu bisa dari video dan lain-lainnya ya. Nah, buku jelas dari buku. Kemudian juga dengan cara melacak secara periodik ya perkembangan ya, melacak secara periodik perkembangan sebuah proyek. Tentunya ini biasanya dilakukan dengan dengan artikel atau yang lainnya ya, biasanya artikel atau yang lainnya. Jadi ada sebuah proyek itu biasanya ada di era sekarang ini biasanya ada presentasi yang periodik tentang sebuah proyek, yang itu Anda bisa search di sana ya. Banyak di dunia maya juga ada itu ya. Dan
Kemudian berikutnya yaitu dengan melakukan, tentunya ini berhubungan dengan teknologi sekarang ini, yaitu media komputer. Jadi Anda bisa studi, ini termasuk studi literatur ya, dengan searching di Google dan lain-lain, dan mesin perambah yang lainnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih up to date atau lebih kekinian. Atau juga Anda juga bisa melakukan melacak arsip ya, arsip project atau arsip dari sebuah pembangunan atau karya arsitektur. Itu biasanya juga ada di beberapa library atau perpustakaan, atau juga sumber-sumber online ya. Anda bisa melacak itu arsip-arsip tersebut. Nah, ini studi literatur meliputi itu tadi ya. Jadi ada buku, ada expert, ada melalui computer search, kemudian juga melalui arsip-arsip project, atau Anda mengikuti sebuah project ya. Jadi mengikuti sebuah project itu ada proses report ya. Project reportnya biasanya ada di sebuah project itu. Ini yang pertama, studi literatur banyak yang dilakukan itu tadi ya. Tentunya karena basisnya literatur, maka semua juga melalui media, jadi tidak langsung ya. Langsung itu yang dinamakan literatur ya, tidak langsung, jadi melalui media komputer, progress report, kemudian ini semua media tertulis dan itu ada biasanya. Kemudian yang kedua, melalui observasi ya. Observasi itu termasuk riset ya, masuk bagian riset yang mudah untuk dilakukan ya. Setelah selain literatur tadi, observasi ini ada beberapa. Kalau di bukunya Dweck itu ada beberapa ya observasi. Jadi observasi yang sifatnya casual ya, sifatnya casual. Kemudian juga beberapa teknik yang bisa dilakukan dengan observasi secara langsung ya. Nah, ini saya ambilkan dari beberapa sumber. Sebenarnya observasi yang dilakukan secara konsisten itu adalah dengan melihat, kemudian mencari isu, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan tentang sebuah tempat dan situasi yang akan diobservasi, kemudian mencari tahu tentang kesejarahan dari tempat tersebut, kemudian membangun empati dari tempat tersebut dalam sebuah gambaran yang luas. Jadi ini menyangkut realitas yang ada ya. Observasi sudah menyangkut realitas. Kalau literatur tadi kita memakai periperal, tidak secara langsung, tapi kalau observasi kita harus mengetahui lebih jauh tentang objek tersebut, sampai sejarahnya, kemudian fenomena-fenomena apa saja, isu-isu apa saja yang berkaitan dengan tempat tersebut ya. Tentunya tempat ini berhubungan dengan objek yang mau kita rancang ya. Kalau kita mau membangun museum atau membangun sebuah mall atau sebuah kantor pemerintahan ya, kita harus melakukan observasi yang sesuai. Jadi riset itu tentunya memang harus sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi perlu kita tetapkan batasan tentang perilakunya ya,
batasan tentang perilakunya. Kalau kita mau mengobservasi itu kita harus tahu batasan perilakunya yang ada di objek yang diobservasi. Kemudian ada peraturan-peraturan dan kebiasaan ya, peraturan-peraturan dan kebiasaan yang dianut dalam objek yang diobservasi tersebut. Kemudian juga kita bisa melakukan pembandingan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu dalam observasi tersebut. Ya, observasi bisa secara sistematik dengan Anda menggunakan sebuah prosedur yang Anda tetapkan, ya Anda tetapkan sebelum observasi. Mulai Anda program, berarti di program observasi bukan hanya kita melihat dan kemudian mencatat begitu saja ya. Ada baiknya Anda melakukan sebuah program yang terstruktur ya, terstruktur ketika kita mau melakukan observasi. Kita mau melakukan observasi terhadap sebuah desa wisata. Di sana Anda harus mulai menata yang awal ada latar belakangnya, umpamanya ya, Anda mencari latar belakang dari desa wisata tersebut, kemudian sejarah terbentuknya desa wisata tersebut, kemudian Anda mengobservasi kode-kode atau elemen-elemen komponen apa yang muncul secara arsitektural di desa wisata tersebut, kemudian struktur pengelolaannya seperti apa. Dan Anda sudah punya program yang berurutan, yang bertahap, yang harus dilakukan pada waktu Anda melakukan observasi. Jadi observasi tidak hanya melihat, datang, memoto, ambil data itu saja ya, enggak. Karena observasi itu jauh melebihi dari hanya sekedar mengambil data ya. Observasi itu dengan teknik observasi ya, dengan observasi, riset dengan teknik observasi. Nah, umpamanya ada kita mensurvei, mengobservasi tentang perilaku ya, perilaku. Berarti Anda tentukan rentang observasinya 8 jam. Jadi 8 jam itu Anda akan mencatat perilaku dari orang, pergerakan orang setiap hari, setiap jam itu sampai 8 jam itu seperti apa dari aktivitas itu. Dari situ riset ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa secara umum perilaku dari sebuah objek arsitektur itu seperti ini ya. Anda punya pola akhirnya ya, punya kesimpulan resume yang bisa dipakai untuk membuat keputusan pada perancangan. Sehingga ketika Anda membuat sebuah jalan yang di tengah-tengah bangunan yang tidak umum ya, Anda mau merancang jalan di tengah-tengah bangunan yang tentunya itu sangat tidak umum, itu akan mempunyai dasar yang kuat ketika didasari oleh observasi itu ya, jalan terpendek yang harus ditempuh. Seringkali kita melihat sebuah rancangan itu tidak dipatuhi oleh pengguna. Kita membuat sebuah rute jalan sirkulasi ya, seringkali tidak dipatuhi oleh pengguna jalan dan dia mencari jalan terdekat. Nah, ini sebenarnya Anda bisa meriset perilaku sebelumnya ya, ketika melihat fenomena seperti itu sebelum memutuskan sebuah perancangan yang baru. Selain observasi ya, selain studi literatur, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah melakukan interview ya, melakukan interview. Interview ini adalah bisa jadi menjadi bagian dari proses observasi sebenarnya ya.
interview ini. Nah, interview ini sebenarnya merupakan sebuah berkomunikasi secara interaktif, secara sistematik untuk menemukan sebuah jawaban, ya. Sebuah jawaban dari sebuah masalah. Jadi dia menggunakan bisa jadi kita rupakan dalam sebuah statistik yang nantinya akan kita bisa simpulkan. Ketika Anda membuat interview, tentu Anda harus punya manuskrip yang mengarahkan untuk supaya kesimpulan itu nanti diarahkan untuk mendukung keputusan perancangan, ya. Nah, interview ini tentunya akan Anda harus membuat sebuah tatanan atau urutan yang harus Anda rancang, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan, karena interview itu adalah conversation atau percakapan yang berhubungan dengan pengguna, maka Anda harus punya catatan yang terstruktur supaya hasilnya nanti bisa lebih berguna atau bermakna. Ada beberapa langkah, ya, untuk melakukan interview supaya lebih fokus, ya. Nanti akan saya berikan Anda bisa lihat dalam tambahan tekstual yang ada di video ini. Jadi ada kurang lebih, ya, ada beberapa, ya, ada kurang lebih ada 7 atau lebih yang bisa dilakukan untuk 11 ya, 7 sampai 11 langkah itu yang bisa dipakai kisi-kisi untuk melakukan interview. Dan interview ini merupakan data real juga, ya, selain melakukan data real seperti observasi tadi, karena interview ini mungkin bisa menjadi bagian dari observasi tadi, ya, tapi juga bisa terpisah tersendiri interview. Nah, interview ini Anda harus memberikan rambu-rambunya supaya fokus dari interview ini tidak hilang. Kalau fokusnya bagus, nanti bisa menunjang pada proses perancangan. Yang keempat yaitu dokumentasi foto, ya, foto documentation. Nah, dokumentasi foto ini menjadi sangat penting ketika kita membutuhkan data real tentang secara visual, ya, secara visual, dan karena ergonomi, ya, proses ergonomis itu tidak bisa dilakukan secara dengan media, tapi harus melalui pengalaman langsung, ya, experience langsung. Nah, foto dokumentasi ini sebenarnya adalah kopi dari pengalaman langsung tersebut. Nah, makanya pengalaman-pengalaman real ini lebih baik dilupakan dalam foto documentation, karena dia biasanya kalau membutuhkan foto berarti membutuhkan sebuah data realistik, ya, data realistis yang terjadi pada saat itu, karena dokumentasi foto pasti ada identifikasi tempat dan tanggalnya, ya, tempat dan tanggalnya itu sudah menjadi satu kesatuan yang bisa dideteksi, dan itu akan mendukung sifat kebaruan dari proses riset kita sebenarnya. Foto itu diambil kapan? Kalau fotonya diambil terlalu lama, ya mungkin sekarang sudah bisa berubah. Nah, jadi itu tadi kira-kira ada empat bagian yang bisa dilakukan,
4 komponen riset yang bisa dilakukan oleh perancang supaya memudahkan membuat keputusan-keputusan perancangan arsitektur, ya, perancangan bangunan. Yaitu satu adalah studi literatur biasanya, kemudian yang kedua adalah mengobservasi berarti Anda melakukan studi secara terstruktur observationnya, ya. Kemudian yang ketiga interview bisa jadi bagian dari observasi atau bisa tersendiri. Kemudian foto dokumentasi, ya, dokumentasi foto itu juga menjadi itu 4 bagian yang harus dilakukan oleh perancang supaya desain Anda bisa masuk akal dan bisa diterima oleh klien, karena data-data ini atau hasil-hasil dari riset ini akan memberikan dampak pada pola penggunaan dari klien. Baik, kita jumpa lagi di video berikutnya dengan tips yang lain yang berguna untuk proses perancangan